Pada slide ke pertama ini, Pak akan membahas mengenai sumber-sumber masalah, di mana masalah itu dapat diketahui apabila terdapat hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga, adanya pengaduan. Yang keempat, adanya kompetisi. Ketika rumusan masalah yang baik, masalah penelitian yang baik adalah masalah harus visible, masalah harus jelas, masalah harus mempunyai daya signifikansi yang tinggi, dan masalah tersebut bersifat etis. Pada slide keempat, kita membahas tentang bentuk-bentuk rumusan masalah, di mana rumusan masalah dapat dikelompokkan dalam bentuk yang pertama, rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, rumusan masalah asosiatif, di mana asosiatif ada tiga hal, dibentuk dari hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Pada slide yang kelima ini, kita membahas tentang variabel penelitian, di mana variabel pengertiannya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kata kunci dari variabel penelitian adalah varian-varian yang memiliki bermacam-macam, di mana macam variabel adalah independen, dependent, moderator, intervening, dan control. Variabel independen sendiri adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua adalah variabel dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang dipengaruhi menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pada slide yang ketujuh ini, Pak Ari akan menyampaikan tentang variabel moderator, di mana variabel ini adalah variabel yang menjadi antara dan menjadi variabel pembantu dari variabel independen maupun dependen. Pada slide yang ke-8 ini, Pak Ari membahas khusus tentang variabel intervening, di mana variabel intervening adalah variabel secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tapi tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Artinya, variabel intervening ini adalah variabel yang muncul begitu saja tanpa kita sengaja atau tanpa kita ketahui sebelumnya. Pada slide yang ke-9 ini, Pak Ari akan membahas tentang variabel kontrol, di mana variabel ini adalah variabel yang dikendalikan, dibuat konstan, dimanapun variabel independen terdapat hubungan variabel independen dan dependen, dan dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak dapat diteliti. Tiba-tiba muncul begitu saja. Pada slide ke-10 ini, Pak Ari mengulang lagi atau mereview di mana paradigma metode penelitian kuantitatif ada 7. Yang pertama paradigma sederhana berurutan, paradigma ganda dengan 2 variabel independen. Terus yang keempat adalah 3 variabel yang independen, 5 adalah 2 variabel yang independen, 6 adalah 2 variabel yang independen, 2 variabel yang dependen. Yang ketujuh adalah paradigma jalur. Pada slide yang ke-11 ini, kita menguraikan tentang bagan proses penelitian kuantitatif yang sedikit berbeda dengan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah kita harus merumuskan masalah, yang kedua memilih landasan teori, yang ketiga adalah merumuskan sebuah hipotesa. Setelah merumuskan hipotesa, kemudian hipotesis atau dugaan, kita turun ke lapang untuk mampu mengumpulkan data, di mana terbagi mana yang disebut populasi dan sampel. Terus kemudian setelah di lapang, jika perlu dikembangkan instrumen, maka akan dikembangkan karena dunia realitas atau fakta yang akan kita temui dalam penelitian biasanya akan berkembang. Setelah itu kita analisis dan akhirnya akan kita ambil sebuah kesimpulan dan menghasilkan sebuah saran. Pada slide ke-12, 13, 14, 15 adalah
bentuk-bentuk paradigma penelitian yang sudah pernah kita lakukan dalam mata kuliah statistika sosial di semester yang lalu. Coba kita perhatikan satu persatu dari paradigma tersebut seperti yang tampak dalam bagan yang ada di depan kalian. Terima kasih. Kuliah ini saya tutup dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.